Halo, perkenalkan nama saya Steven Aprilian Jubilati Sihaan dengan NIM 250801049 dengan program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Siotang SSI MSI. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester berbasis video pembelajaran dengan judul Fungsi Energi Bebas Helmholtz, Kerja Maksimum Volume Konstan. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan konsep energi bebas Helmholtz, kedua menurunkan dan memahami formulasi energi bebas Helmholtz, tiga menjelaskan hubungan energi bebas Helmholtz dengan kerja maksimum pada volume konstan, keempat menentukan kriteria kesetimbangan sistem pada suhu dan volume konstan. Yang kelima, menganalisis penerapan energi bebas Helmholtz dalam stabilitas fase material padat pada tekanan ekstrim. Latar belakang saya mengambil materi ini yaitu dalam berbagai proses fisika dan rekayasa, tidak seluruh energi yang dimiliki suatu sistem dapat diubah menjadi kerja yang berguna, dikarenakan sebagian energi terkait dengan tingkat ketidakteraturan sistem yang dinyatakan oleh entropi. Oleh karena itu, diperlukan suatu besaran termodinamika yang dapat menggambarkan jumlah energi yang benar-benar tersedia untuk melakukan kerja pada kondisi tertentu. Salah satu besaran tersebut ialah fungsi energi bebas Helmholtz. Besaran ini menyatakan energi yang masih tersedia untuk menghasilkan kerja setelah memperhitungkan pengaruh entropi. Alasan energi bebas Helmholtz itu penting. Dalam sistem termodinamika, tidak seluruh energi internal dapat diubah menjadi kerja yang berguna, dikarenakan sebagian energi digunakan untuk mempertahankan entropi sistem. Energi bebas Helmholtz digunakan untuk menentukan kerja maksimum yang dapat dihasilkan sistem pada suhu konstan, memprediksi arah proses spontan, menentukan kondisi kesetimbangan termodinamika, dan menganalisis kestabilan material pada kondisi ekstrem. Konsep energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz merupakan energi yang tersedia untuk melakukan kerja pada sistem dengan suhu tetap atau T konstan dan volume tetap atau V konstan. Secara fisik, energi bebas Helmholtz menunjukkan jumlah energi yang masih dapat dimanfaatkan setelah dikurangi energi yang terkait dengan ketidakteraturan atau entropi. Besaran ini biasanya dilambangkan dengan A atau F, serta satuannya itu Joule. Formulasi energi bebas Helmholtz. Definisi matematisnya dapat dirumuskan dengan A sama dengan U dikurang TS. Dengan keterangan A itu energi bebas Helmholtz dengan satuan Joule, U itu energi internal sistem dengan satuan Joule, T itu temperatur absolut dengan satuan Kelvin, serta S itu entropi sistem dengan satuan Joule atau Kelvin. Makna fisiknya itu U menunjukkan total energi sistem. TS itu menunjukkan energi yang tidak tersedia untuk kerja, serta A itu menunjukkan energi yang masih dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja. Hubungan dengan kerja maksimum. Pada kondisi suhu konstan atau DT sama dengan 0 dan volume konstan atau dV sama dengan 0, maka perubahan energi bebas Helmholtz menjadi delta A sama dengan W max. Artinya, penurunan energi bebas Helmholtz sama dengan kerja maksimum yang dapat dihasilkan oleh sistem. Semakin besar penurunan A, maka semakin besar pula kerja yang dapat diperoleh. Aplikasi stabilitas fase material padat pada tekanan ekstrim. Permasalahannya di sini, material padat mengalami perubahan struktur kristal ketika tekanannya sangat tinggi dan temperaturnya sangat tinggi. Contohnya berada pada inti bumi, reaktor nuklir, turbin gas, serta material aerospace. Analisis menggunakan energi bebas Helmholtz. Di setiap fase material memiliki nilai energi internal, entropi, dan energi bebas Helmholtz. Fase yang paling stabil adalah fase dengan energi bebas Helmholtz paling rendah, yaitu A minimum sama dengan U dikurang TS. Perhitungan ini memungkinkan peneliti memprediksi. Yang pertama itu transformasi fasenya, stabilitas struktur kristalnya,
dan kondisi transisi materialnya, tanpa harus melakukan eksperimen mahal secara langsung. Dampak dan solusinya. Yang pertama, dampaknya yaitu optimasi desain material tahan tekanan tinggi, prediksi umur pakai komponen industri, pengembangan material untuk energi dan aerospace, serta pemahaman struktur interior interior planet. Nah, solusi yang diberikan yaitu analisis energi bebas Helmholtz memungkinkan kita untuk memprediksi fase stabil secara teoritis, mengurangi biaya eksperimen tekanan tinggi, mempercepat pengembangan material baru, serta meningkatkan keamanan dan keandalan sistem industri. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu energi bebas Helmholtz dapat didefinisikan sebagai A sama dengan U dikurang TS. Energi bebas Helmholtz menyatakan energi yang tersedia untuk menghasilkan kerja pada suhu dan volume konstan. Sistem berada pada keseimbangan ketika energi bebas Helmholtz mencapai nilai minimum. Perubahan energi bebas Helmholtz menentukan spontanitas proses dalam analisis stabilitas fase material padat pada tekanan ekstrim. Fase dengan nilai energi bebas Helmholtz terendah merupakan fase yang paling stabil. Demikianlah pemaparan mengenai fungsi energi bebas Helmholtz sebagai kerja maksimum pada kondisi volume konstan. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan memberikan wawasan mengenai penerapan konsep termodinamika dalam analisis sistem dan material. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.